96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Merkuri. Senang sekali kita sudah sampai di titik 8 lewat 2 menit sekarang ini. Dan saatnya kita kembali ke dialog kita, solusi bisnis dan sumber daya manusia. Dan pagi hari ini ada Bu Novi dari MSI, ownernya MSI, hadir khusus untuk Anda semua pagi hari ini. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Sehat ya? Sahabat Merkuri dimanapun berada saat ini juga sedang sehat. Ataupun Betul. Kalaupun ada yang sedang isoman juga bisa mendengarkan acara ini. Untuk bukan menghabiskan waktu ya, tetapi menggunakan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Semoga cepat kembali pulih kembali. Betul. Sehingga bisa beraktivitas kembali secara normal, dan mungkin yang lagi isoman bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Betul, karena sekarang ini tidak ada yang jauh lebih penting kecuali kesehatan ya. Betul. Karena itu yang sedang menguji kita, menguji hati kita, karena rasanya kok menjadi lebih sering begitu ketemu dengan kabar-kabar si ini sakit, si ini meninggal, si ini isoman dan lain sebagainya. Betul. Tapi tetap semangat ya. Saya senang Bu Novi tetap semangat untuk bisa hadir, dan pagi hari ini kita menjadi lebih bersemangat karena ada Mas Arief Wiratama Putra. Beliau ini adalah Business and People Development Officer PT Mikro Madani Institute. Saya panggil Mas Arief aja ya. Mas Arief, apa kabar? Alhamdulillah baik. Izin saya panggil Bapak atau Mas. Oke, tidak boleh memanggil Bapak. Oke, siap. Sepanjang skala abad saya panggilannya adalah Mas. Baik, sehat Mas Aldi. Ya. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sekali. Oke, Mas Arief, dari PT Mikro Madani Institute tadi sih secara pribadi saya sudah menanyakan apa ini Mikro Madani Institute. Tak pikir ini sekolahan gitu ya. Oke. Ternyata ini adalah apa istilahnya ya, binaan bukan ya, bentukan PNM ya. Oh, afiliasi istilahnya. Afiliasi dari PNM. Betul, Permodalan Nasional Madani. Persero ya. Betul. Nah, kalau PNM-nya ini adalah BUMN, tetapi yang keren itu PT Mikro Madani Institute ini swasta begitu ya. Betul. Mungkin bisa cerita sedikit soal posisi Mikro Madani Institute ini dan apa kemudian yang dikerjakan? Kok ada institutnya gitu? Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi. Jadi kalau ngomong PNM itu kita adalah lembaga keuangan milik negara atau BUMN yang difokuskan untuk penyalur modal usaha UMKM. Kemudian di tahun 2015 dari Dewan Direksi BOD kami meng-create afiliasi atau anak perusahaan, namanya adalah Mikro Madani Institute. Kami difokuskan untuk menghandle karyawan kelolaan PNM. Oh. Seperti itu, dan kelolaan yang kami kelola sampai dengan hari ini Mas Aldi 30.000. 30.000. Betul, dari Sabang sampai Merauke. Oh, dari Sabang sampai Merauke. Betul. Oke, dan ini berarti cabang-cabang begitu ya? Betul, di setiap. Berarti Mas Arief ini apa? Levelnya apa? Cabang provinsi atau? Kalau saya ikut atau areanya? Kalau areanya seluruh Indonesia kalau saya. Oh. Gitu. Cuma kalau memang home base saya di Jawa Timur, karena memang dari Dewan Direksi memperbolehkan saya untuk dekat dengan istri. Alhamdulillah. Oh. Kalau untuk statusnya saya sebenarnya di Jakarta. Supaya nggak nakal ya maksudnya ya? Bisa juga. Itu tak telepon itu soalnya bosnya itu. Ini Mas Arief dekatkan sama istrinya loh. Betul. Ya. Oh gitu. Jadi harusnya Mas Arief ini kantornya di Jakarta dong? Betul, di Jakarta, di Sudirman. Kantor kami di Sudirman, Jakarta Pusat. Di Sudirman, Jakarta Pusat. Betul. Berarti Mikro Madani Institute itu se-Indonesia cuma ada satu ya? Nggak ada cabang-cabang gitu ya? Kalau cabangnya itu kami punya PNM. Ya, jadi ada ULAM, ada Mekar. Nah, kalau yang ULAM itu unit layanan modal mikro, untuk fokus pembiayaan modal itu 50 juta. Dan untuk yang Mekar ini ultra mikro. Jadi ibu-ibu rumah tangga prasejahtera dengan modal start from 2 juta. Dan itu nggak pakai jaminan. Karena itu nggak pakai jaminan. Ini program dari pemerintah. Iya, PNM ya. Betul. Dan semua ditangani oleh PNM ya. Betul. Dan MMI diminta bantuannya untuk mengelola mulai dari rekrutmen sampai akhir proses HR dari PNM Mekar itu tadi. 30.000 lebih. 30.000. Binaannya atau yang bukan karyawannya. Oke, banyak sekali. Iya. Kalau binaannya sudah hampir lebih dari 10 juta, Ibu. Oh, oke. Indonesia itu ya. Satu Indonesia. Iya, oke. Baik.
menjadi lebih lengkap dan menjadi terima kasih kembali ke Bu Novi karena ini sudah sesuai banget ketika kita bicara soal peran strategis HR yang hadir beliau yang menggeluti dunia HR ini dengan kelolaan 30.000 ya. Berarti kalau ngelola Mercury yang cuma 40-50 orang ya kecil ya. Sambil MSI ya. MSI yang small is beautiful itu ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita tahu bahwa memang bisnis kembali ada di posisi sulit ya Bu Novi ya. Betul. Nah, menarik untuk kemudian ketika Bu Novi menawarkan topik ini, kenapa harus HR begitu yang punya peran strategis? Tapi mungkin bukan berarti yang lain-lain nggak punya peran strategis ya. Tapi kenapa HR menjadi strategis juga di era seperti sekarang ini? Bukankah ketika kondisi bisnis melemah ini kan yang harus digenjot itu kan pemasaran, salesmanship-nya atau apa? Kenapa HR Bu Novi? Jadi begini, kayak memang tadi kembali lagi ya merefresh atau saya kembali ke framing ke kenapa kita membahas pagi ini karena kita semua sekarang rasanya juga mengalami ya sekitar 2 minggu kita tuh rasanya sudah mulai sesak napas gitu ya. Betul. Mulai sesak napas bahwa situasi kembali memburuk dan mungkin kita secara psikologis ini perasaan itu lebih down dibandingkan yang waktu dulu pertama. Dulu pertama kita ya memang down gitu, tapi kan kita masih banyak ketidaktahuan gitu ya. Dan kemudian kita tahu bahwa setahun baru kemudian kita bisa kembali agak normal ya. Terus sekarang ini kayaknya pukulannya lebih dahsyat lagi karena mungkin juga jenis virusnya ini juga yang lumayan ganas gitu kan. Dan berita dukanya itu lebih banyak dibandingkan yang lalu gitu kan. Betul. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara, saya merasa bahwa beberapa klien saya yang saya tangani saat ini juga beberapa proyek itu terpaksa harus diundur gitu ya. Karena situasinya tidak memungkinkan, beberapa karyawannya kena dampak. Kemarin ada yang kita rekrutmen untuk direksi, ada salah satu BPR di Kota Mojokerto. Itu juga 2 pesertanya itu sudah kena gitu ya. Jadi akhirnya mereka nggak bisa ikut. Kemarin kita juga ada proses pemberian feedback untuk hasil assessment gitu, untuk hasil assessment dari sebuah rumah sakit di Surabaya. Itu beberapa pesertanya juga sedang isoman ketika kami memberikan feedback. Itu prosesnya juga kemudian kita sudah online ya, terus kemudian mereka juga dalam kondisi sedang istirahat, sedang isoman gitu. Jadi rasanya, nah dalam situasi seperti ini kita ini mau nggak mau kan yang menggerakkan bisnis ini kan ya manusia gitu ya, SDM tadi itu gitu loh. Yang dimana kalau kemudian bisa jadi bisnisnya ini down itu juga karena yaitu tadi orang-orang kunci yang kemudian mau menjadi ujung tombak, mau menjadi penggerak dari organisasi, itu juga sedang terdampak gitu loh. Nah, kalau ini terdampak kan bisa jadi tadi itu beberapa fungsi yang harusnya dilakukan menjadi tidak bisa dilakukan dengan baik seperti itu. Dan saya rasa pada saat ini di perusahaan-perusahaan itu yang paling kalang kabut ngurusi orang, ngurusi karyawan itu juga teman-teman di bagian SDM gitu loh. Teman-teman di bagian SDM ini kan sedang luar biasa, begitu sudah mulai 2 minggu yang lalu itu sudah mulai dem sampai kena PPKM darurat. Nah, itu sudah karyawannya sudah berapa persen. Kemarin ada satu perusahaan yang karyawannya 25% ya, 30 orang itu sudah positif dan isoman. Perusahaannya lockdown. Kemarin saya ke salah satu bank, direksinya dari 5-2 kena gitu kan. Jadi sudah tidak karu-karuan. Jadi dengan situasi seperti ini SDM gimana nih ngaturnya semua. Sementara yang orang-orang yang ngantor juga satu takut beraktivitas gitu ya. Takut kalau mereka bisa terdampak, tetapi juga yang lainnya ini gimana caranya dengan orang yang terbatas ini kita bisa mengatur semuanya supaya
kita berjalan dengan baik. Kayak gitu. Ya, ini memang COVID ini nggak mengenal kasta ini ya. Siapapun yang lalai abai, bahkan mungkin sudah menjaga pun, kalau memang istilahnya, saya nggak berani mengatakan kurang beruntung ya, karena itu nggak enak juga. Tapi pokoknya harus lebih berhati-hati lah. Sekarang kita nanya ke yang mengelola puluhan ribu ini ya, Mas Arief. Gimana ketika pandemi ini kemudian Anda harus, kalau misalnya cuma 10, 50, 100 lah gitu ya, menyemangati 100 orang itu gampang. Ini 30 orang se-Indonesia, Anda kumpulkan, Anda ngomong, belum tentu yang 29.000 itu mendengarkan Anda gitu ya. Tapi gimana kondisi yang ada di PNM sendiri, Mas Arief? Oke, sebelumnya terima kasih Mas Aldi, Ibu Novi. Saya diberikan kesempatan dan waktu untuk sharing ya dan berbagi di sini. Kalau dari kami sendiri memang 30.000 itu adalah angka yang cukup besar. Nah, kita kembali dulu ke peran HR. Bahwa peran HR ini erat hubungannya dengan bisnis, itu betul tadi Ibu Novi sampaikan, dan bagaimana mengelola karyawan yang sebenarnya kalau jumlah itu adalah angka 1 atau 30.000 itu sama saja, tidak ada bedanya apabila kita bisa mengelola dengan baik. Artinya sistemnya, kalau sistemnya sudah tertata baik, 30.000 sama aja gitu ya. Betul. Nah, peran HR yang kita lakukan di sini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi dengan tepat. Pertama, kita juga harus lihat dulu karyawan kita ini berada di level yang mana, di usia yang mana, dan pendekatannya seperti apa. Nah, kalau di kami sendiri, di PNM Persero, kebetulan 30.000 itu adalah karyawan yang generasi milenial dan generasi alpha, di mana masih lulusan SMA at least 18 sampai 22 tahun. Oh, jadi memang masih muda sekali ya? Betul, fresh graduate banget begitu ya? Betul. Kita mungkin pendekatannya bukan by otoritasi, by memo kebijakan, memang pakai, tapi dalam prakteknya kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis, yang memang mereka banget. Semisal kita gunakan adalah TikTok. Anak-anak kita ajak untuk bagaimana mempromosikan protokol kesehatan pakai caranya mereka sendiri. Nah, supaya apa? Kita juga tahu, pandangan mereka terhadap protokol kesehatan itu seperti apa. Kalau memang salah, kita bisa perbaiki. Kalau memang benar, yuk kita dukung, kita publish, kita repost, kita kasih apresiasi. Seperti itu. Karena apa? Kalau kita membuat sistem yang kita pakai perspektif kita di manajemen gitu ya, kan kita nggak bisa melakukan frekuensi yang sama. Jadi kita limpahkan saja ke mereka, gimana caranya mereka berkreasi terhadap apa yang value yang ingin kita tanamkan. Seperti itu. Kalau memang value yang kita tanamkan adalah prokes, protokol kesehatan, hidup bersih dan seterusnya, itu value yang kita sampaikan ke mereka. Yuk, coba bikin kreasi, bikin konten yang menurut kamu pakai gayamu sendiri deh untuk promosi protokol kesehatan. Karena kalau saya harus datengin dari Sabang sampai Merauke satu-satu, ya keburu selesai pandeminya, Bapak. Betul. Dan Anda sendiri juga lama-lama ya semper lah ya. Ini bisa lebih slim nantinya. Iya, lebih slim lagi saya nanti. Iya, kurang gagah kalau slim ya. Iya. Artinya memang. Tapi Mas Arief, bagaimana dengan pandemi ini? Artinya apakah menjadi lebih sibuk? Karena justru pemerintah menaruh harapan besar bahwa PNM bisa melakukan percepatan untuk membantu mereka yang butuh permodalan dan segala macamnya. Kalau boleh digambarkan. Kalau sibuk tentu pasti sibuk Bapak ya. Karena gini, sebelum pandemi kita kehidupannya normal, kita tetap muka, kita bisa touch to heart dengan karyawan gitu ya. Tapi ketika pandemi di awal tahun 2020, kami merasakan sekali penyesuaian yang cukup mendadak dan drastis. Yang setiap Sabtu Minggu saya bisa kunjungan dari Sabang sampai Merauke, ini di stop. Oh ya, itu dia. Dan di situ saya baru belajar waktu itu ada namanya Zoom. Nah, gimana sih cara penyesuaian komunikasi yang tadinya bisa ketemu langsung dengan orang-orang karyawan kami di daerah, ini tidak bisa tetap langsung, tetap muka, tapi bisa pakainya hanya Zoom. Nah, penyesuaian ini yang mungkin membuat kami lebih sibuk di tahun 2020. Tapi ternyata di tahun 2020 kemarin, kami melakukan pembelajaran yang mudah-mudahan kita bisa mengadaptasi dan mereplikasi apa yang kita dapatkan pembelajaran selama 2020. Kita gunakan di 2021. Hampir semua kegiatan yang kami lakukan saat ini adalah full online. Online ya? Ya, pelatihan hampir setiap hari, Sabtu, Minggu, Senin sampai Jumat kami isi dengan pelatihan online.
Tidak hanya pelatihan, tapi kami juga menanamkan ada value-value yang dititipkan oleh Dewan Direksi di sana. Kalau BUMN kan adalah core-nya akhlak ya. Itu kami tanamkan di sana. Seperti itu. Dan semuanya pure online ya? Pure online. Pure online ya? Betul. Oke, baik. Dan kalau boleh menyebut langkah apa saja yang harus dilakukan dalam situasi yang nggak mudah ini, ya memang harus berubah ya. Betul. Mindsetnya harus diubah begitu ya. Betul. Tetapi sudah terukur nggak ya Mas Arief sejauh ini, karena kan pandemi juga cukup lama ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang dulunya dilakukan tatap muka offline itu ketika digantikan menjadi online, apakah sudah punya parameter? Sama aja kok, hasilnya cukup oke gitu loh. Karena kan ini bicara soal apa ya? Kalau HR itu kan bukan cuma menyemangati, tapi juga mesti pintar membaca. Artinya kan kalau tatap muka kan keunggulannya kan bisa melihat bahasa tubuh segala macam, orang jadi anak ini kayak gini. Nah, itu sudah terukur belum Mas so far? Kalau terukur memang belum ada angka pasti. Tapi selama saya menjalani ini, ada kelebihan yang saya alami Mas. Kalau tatap muka, setiap minggu saya mungkin hanya bisa ketemu 200 sampai 300 karyawan. Tapi kalau online, 1 jam, kami pernah waktu itu ada Pak Erick Thohir datang ke kantor kami di Jakarta. Kami bisa mengumpulkan kurang lebih 15.000. 15.000 ya? 15.000 orang dalam satu Zoom. Dalam berarti satu Zoom di situ kan ada poin positif yang bisa kita gunakan. Bahwa ternyata dalam 1 jam, waktu tertentu, kita malah bisa merangkul karyawan yang jauh lebih banyak. Cuma memang fasilitasnya kita bisa sesuaikan. Di setiap daerah kan sinyalnya berbeda-beda. Jadi harus ada tim yang di sana kita persiapkan. Kalau memang satu momentum khusus, yuk coba cari wilayah yang memang ada sinyal. Seperti itu. Poin positifnya seperti itu. Jadi malah bisa mengumpulkan karyawan jauh lebih banyak dalam satu waktu. Cuma memang caranya dalam jam tertentu, 1 jam khusus, kita bisa menanamkan value atau menyampaikan informasi penting kepada karyawan-karyawan kami di sana. Oke. Bu Raffi, punya ini nggak? Punya analisa nggak? Pertanyaan yang sama ke Mas Arief tadi. Gimana, Bu? Oke, pertanyaannya tadi tentang. Ya, jadi artinya menggantikan tatap muka dengan ini online. Apakah memang so far orang sudah mulai terbiasa sehingga nggak ngefek tuh, nggak perlu harus tatap muka lagi, lebih efisien, bisa mengumpulkan banyak orang dalam satu waktu. Iya. Jadi kalau saya amati kan webinar, sekarang banyak sekali webinar dan MSI kan setiap Jumat juga mengadakan webinar gitu ya. Jadi dari acara-acara kita yang webinar, terus kemudian kita juga punya pelatihan, terus kita juga dengan klien kita akhirnya banyak meeting lewat online seperti itu. Akhirnya memang menjadi lebih efektif gitu. Orang jadi familiar, orang jadi terbiasa dengan sistem ini gitu. Termasuk juga kalau misalnya waktu menjadi lebih fleksibel gitu. Fleksibel artinya orang tuh Sabtu Minggu kemarin gitu saya ikut pelatihan gitu. Yang dimulainya itu jam 7 malam sampai 9 malam gitu. Dan itu pesertanya lumayan 60 orang gitu. Dan itu berbayar gitu. Jadi gitu sebenarnya orang jadi sadar bahwa orang tetap perlu belajar, mereka mau bahkan di malam hari libur karena itu Sabtu malam dan Minggu malam. Dan jam 7 malam gitu. Jam-jamnya orang habis makan malam lah, nonton TV gitu ya. Terus mau ngobrol santai sama keluarga gitu. Jadi orang ternyata juga sudah familiar dan mereka mau mengeluarkan biaya untuk mereka mau belajar seperti itu. Dan itu pesertanya, pembicaranya itu ada dari Surabaya, tapi pesertanya ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan seperti itu. Seperti itu. Dan kalau tadi kembali lagi, apakah orang juga efektif, efisien? Iya gitu, karena kita beberapa kali meeting dengan klien yang kadang kita harus perjalanan aja sudah makan waktu gitu ya, apalagi kalau misalnya harus luar kota, even luar kotanya ke Malang atau ke Mojokerto cuma sejam, tapi kan juga tetap makan waktu gitu kan. Apalagi dalam situasi PPKM sekarang kan menjadi lebih sulit gitu kita melakukan mobilitas. Betul. Jadi kalau menurut saya sih selama ini cukup efektif, efisien, dan sudah banyak yang familiar dengan sarana ini ya. Yang online tadi yang itu ya. Online. Meskipun ada juga yang misalnya
karena setengah hati gitu ya, misalnya trainingnya diminta oleh perusahaan, ya mereka mungkin ikutnya ogah-ogahan gitu ya, atau mungkin jadi passive listener gitu, cuman mau belajar, tapi at least ketika mereka mau mendengarkan aja, nggak bertanya, nggak terlibat dan sebagainya, ya mereka sudah mendapatkan sesuatu seperti itu. Dan ini percepatan banget lah, percepatan untuk hal-hal yang yang memang harus kita segera kuasai, karena ada situasi-situasi yang memang seperti saat sekarang ini seperti itu. Ya, ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi, karena ada banyak hal ya, kenapa kemudian ada duta adaptasi kebiasaan baru, karena dalam bisnis pun sepertinya memang kita perlu untuk mengadaptasi banyak kebiasaan-kebiasaan baru begitu ya. Nanti Mas Arief juga akan bercerita lebih panjang lagi, tapi saya berbagi dengan beberapa pesan dulu. Oke, kita lanjut kembali dan masih bersama Bu Novi dan Mas Arief. Dan sekarang di era pandemi seperti sekarang ini kan ketika bisnis juga tidak berjalan mulus, dan saya tahu PNM juga pasti terimbas begitu ya Mas Arief ya. Yep. Nah, sementara ada kebijakan untuk WFH-kan karyawan? Ada, kalau untuk kebijakan WFH itu full 100% di Jakarta, itu semuanya WFH Pak. Nah, kalau yang di daerah kita sesuaikan di setiap kantor perwakilan kita di masing-masing kota, seperti itu. Kalau memang ada yang terindikasi, itu nggak usah masuk, langsung suruh WFH. Misal batuk, pilek, meriang, itu nggak akan diperbolehkan kantor. Dan seluruh biaya mulai dari swab dan seterusnya, vitamin itu semua ditanggung oleh kantor kita. Gitu ya. Yep. Nah, artinya kan tetap harus ada kebijakan-kebijakan ketika bisnis bisnis tidak bagus, sementara keamanan karyawan kan juga harus tetap diperhatikan begitu ya, karena betul banget. Nah, seperti apa kalau di PNM sendiri yang dilakukan, kebijakan-kebijakannya seperti apa Mas Arief? Kalau untuk kebijakannya kita pertama kalau ngomong keamanan dan kesehatan karyawan ini kan salah satu fungsi 9 HR Bu ya, dan Mas Aldi. Kalau di PNM sendiri memang kita berdasarkan memo yang ditetapkan oleh holding kami di PNM, tadi sudah saya sampaikan, ketika memang ada satu indikasi khusus yang terjadi sama karyawan, dia sudah tidak diperbolehkan masuk dan boleh WFH, dan segera untuk melakukan cek, swab dan seterusnya. Dan semisal ada naudzubillah hasilnya positif, itu kan langsung dihubungi oleh tim SDM kami di setiap wilayah untuk disupport dari segi psikis, vitamin dan seterusnya. Dan kalau ditanya yang WFH ada atau tidak, tentunya ada. Kita juga mematuhi protokol kesehatan atau PPKM yang sedang berlaku. Kalau di Jakarta sampai dengan saat ini itu full 100% WFH semuanya. Seperti itu. Oke. Bu Novi, ada catatan tambahan barangkali? Memang menjadi tough banget gitu ketika kita harus saat sekarang memperhatikan keamanan kesehatan karyawan dengan misalnya bisnis yang agak menurun gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, kembali lagi bahwa yang menjalankan bisnis kita itu kan adalah para karyawan SDM yang ada, sehingga kemudian ya budget-budget yang mungkin kemarin ini dipakai untuk budget-budget pengembangan dan sebagainya, ya sekarang harus dialihkan ke sana ketika kemudian ini diperlukan gitu. Jadi termasuk kalau ya ini ada yang sakit, terus yang WFH itu kan kemudian juga kita harus ada cara lain untuk mensupport mereka gitu kan, termasuk yang isoman kayak gitu kan. Mungkin juga kalau skalanya tidak belum sekuat MMI begini gitu ya. Secara finansialnya gitu ya. Kita
kembali lagi kita menjalin komunikasi, misalnya kita memberikan bantuan untuk akses misalnya ada tadi karyawan yang misalnya sakit dan sebagainya, pasti udah nggak boleh masuk kan. Tapi kemudian kalau kemudian dia terindikasi positif seperti itu, maka ya kita juga membantu mengarahkan untuk melaporkan ke gugus COVID yang terdekat, karena biasanya dengan seperti itu mereka akan dibantu kan, disupport, akan diberikan obat, akan dimonitor, kemudian diberikan juga swab gratis untuk yang berapa hari kemudiannya gitu ya. Jadi kalau tadi mungkin di MMI semuanya bisa langsung di cover oleh perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan kan juga mungkin tidak sekuat itu gitu ya. Kan pemerintah juga sebenarnya menyediakan sarana-sarana yang sebenarnya mendukung untuk ini gitu kan. Betul banget. Seperti itu. Jadi kalau misalnya terindikasi ya berarti kita harus segera make sure bahwa kita kena. Kalau misalnya berat ya harus ke rumah sakit misalnya seperti itu, karena kalau ke rumah sakit kan juga semua biaya ini juga ditanggung oleh negara seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang memang kita bisa support, misalnya vitamin, kemudian makanan gitu ya. Terus kita juga kontak mereka, telepon seperti itu untuk tahu situasinya seperti itu. Bahkan ini bukan hanya karyawan saja loh ya yang kena. Misalnya ada keluarga karyawan yang tinggal serumah dengan karyawan, itu kan kita juga nggak membolehkan karyawan untuk masuk kan. Harus dicek dulu Bu ya. Iya, harus dicek dulu. Betul. Gitu. Karena situasinya kan menjadi berbeda banget, karena dia dengan dengan lingkungan yang sedang terkontaminasi seperti itu. Jadi mau nggak mau, bahkan ada ini cerita juga bahwa karyawan ini tidak sakit gitu, tetapi dia tinggal dengan ibu bapak adik yang sedang kena gitu. Jadi ini ceritanya udah sebulan nih dia WFH karena dia sendiri sampai sekarang alhamdulillah itu negatif. Gitu loh. Meskipun lingkungannya positif semua. Betul. Nah, tapi dia nggak bisa ngantor juga. Iya, karena ada kekhawatiran gitu kan, dia jadi OTG gitu kan. Tadi lingkungannya belum bersih semua ya, yang kantornya pasti nggak membolehkan ya, khawatir semua nanti berimbas ke karyawan yang lain, bisa lockdown kantornya nanti. Menarik Mas Aldi tadi disampaikan sama Bu Novi bahwa memang tidak semua perusahaan itu secara segi kekuatan finansial berbeda-beda. Nah, dalam posisi HR sendiri, terutama khususnya adalah HR Business Partner, dia tidak hanya mengurusi administrasi dan seterusnya, pendekatan karyawan secara psikologis gitu ya. Tapi peran HR ini juga penting dalam hal memberi masukan kepada perusahaan atau dewan direksi atau BOD ya. Nah, ada salah satu hal yang bisa dilakukan oleh HR dalam administrasi perusahaan untuk menghemat budget. Nah, salah satunya kita bisa kan ini kondisi pandemi ini kan kita nggak tahu kapan selesai, kita harap segera selesai ya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai HR adalah kita menghemat biaya atau budgeting. Nah, kalau ketika ada kondisi WFH ataupun ada yang WFO, kita bisa melakukan penghematan dari segi aspek biaya listrik, biaya operasional, ATK. Nah, angka-angka yang ini memang tidak besar ya. Tapi ketika ini diakumulasi sebulan, 2 bulan, itu sudah setahun, ternyata angkanya cukup besar. Di kami sendiri, ketika melakukan penghematan, itu angkanya cukup fantastis ternyata. Yang biasanya ada perjalanan dinas, setiap orang boleh kemanapun, bensin kita klaim, kita bayarkan. Dan ketika kondisi pandemi ini kita stop, dan kita lakukan penghematan di beberapa pos, ternyata angka ini juga bisa menutupi pos-pos yang kurang. Oke. Gitu. Nah, itu kenapa kita sebagai HR tidak hanya melihat karyawan yang terdampak dan mitigasinya seperti apa, tapi kan perusahaan sebagai organisme harus tetap hidup. Nah, HR ini sebenarnya juga posisi di mana dia tengah-tengah, pro karyawan tapi juga harus mendukung perusahaan nih, betul ya? Seperti itu. Iya. Tapi tentu semuanya tidak semulus seperti yang kita bicarakan. Hambatan-hambatan pasti ada ya. Betul. Kalau boleh cerita apa kalau yang di Mikro Madani Institute dan PNM tangani yang menjadi hambatan begitu dalam proses WFH, kemudian penghematan anggaran dan lain sebagainya terkait dengan peran HR tadi itu. Yang pertama, kalau dari segi hambatan untuk segi WFH ya, tentunya pola komunikasi berubah. Yang tadinya tatap muka, kalau menyuruh gitu ya, Mas tolong dong bikin laporan ini, tinggal tunjuk mejanya, ditungguin jadi 5 menit gitu Pak ya. Sekarang itu nggak bisa lagi gitu ya. Bisa setengah hari. Tapi kondisi semacam itu akhirnya kita cegah, kita lakukan mitigasi.
selama WFH wajib yang namanya WhatsApp, telepon aktif 24 jam. GPS juga gitu ya? Iya. Kalau kami gitu ya? share pagi dan sore. Iya. Dan itu 2 kali berarti? Dilarang untuk pergi dari lokasi kita. Di luar Jakarta nggak boleh gitu? Nggak boleh kemana-mana. Okay. Jakarta kecil anak pun juga nggak boleh. Oh gitu? Iya. Jadi harus benar-benar di rumah. Mas Arif ini posisinya misalnya di Surabaya kan sekarang sudah di base-nya misalnya di Krian gitu ya. Iya. Itu kalau misalnya perjalanan ke Surabaya masih oke? Masih oke, tapi harus izin atasan dulu. Oh oke. Jadi saya datang ke Radio Mercury 96 FM, bagaimana diperbolehkan atau tidak? Oke, itu laporan tadi makanya fotonya Mas Aldi. Harus report dulu ke atas. Harus report dulu gitu ya. Itu kan kalau misalnya HP-nya ditinggal aja Mas, enggak apa-apa. Nah, salah satu peran penting yang dalam kondisi seperti ini adalah kepercayaan sama integritas. Betul. Jangan dengar omongan saya, itu tidak bisa dipercaya. Penyiar itu tidak bisa dipercaya. Kunopi tidak percaya kok. Nah, kalau dari segi budgeting, penyesuaian yang kita lakukan tentunya hambatannya sih tidak ada, karena kita malah menghemat biaya. Yang tadinya biaya perjalanan dinas, yang kalau kami lihat di sisi perusahaan kami perjalanan dinas, yang setiap Sabtu Minggu mungkin banyak sekali karyawan kita yang ke pelosok-pelosok gitu ya. Sekarang full semuanya online, otomatis pengeluaran perusahaan terkait operasional itu sangat-sangat minim. Dan itu bisa dilakukan substitusi untuk tunjangan karyawan. Jadi semisal tadi dibilang tidak semua perusahaan bisa membayarkan full vaskesnya karyawan, tapi minimal kita bisa mensupport dari dana-dana penghematan kita untuk mensupport ya misal vitamin gitu ya. Kemudian kalau memang diminta full WFH di rumah, ya coba kita memberikan fasilitas pulsa ke karyawan. Itu sangat kecil, tapi kok secara kedekatan emosional tuh dia merasa dihargai oleh perusahaan. Dia merasa, oh perusahaan itu memerhatikan saya ya. Nah, ketika ada karyawan sudah berpikir seperti itu, maka tidak ada keraguan bagi karyawan untuk dia tetap stay di sini dan tetap produktif. Artinya nggak ada hambatan soal engagement, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi harus dibentuk dari awal. Harus dibentuk dari awal. Jadi tidak semerta-merta tadinya tatap muka langsung disuruh WFH tanpa ada persiapan, tanpa ada pemberitahuan sosialisasi terkait di rumah harus ngapain aja. Targetnya itu apa yang harus dikerjakan. Karena kalau nggak ada target yang harus dikerjakan, dia akan bingung. Kalau tadi semula di kantor tinggal ditunjuk gitu ya untuk dikasih kerjaan atau instruksi. Kalau di WFH kan enggak. Dia bangun tidur ngelihatnya istrinya, anaknya. Buka laptop, nanti kalau anaknya minta, ya YouTube, waduh selesai itu. Pengalaman pribadi kayaknya. Iya. Anaknya nakal berarti. Ya, Mas Arif, bagaimana dengan mereka-mereka di PNM yang di Mekar apa di Ulam tadi itu ya, yang memang tugasnya untuk membantu masyarakat terkait dengan sisi permodalan. Betul. Nggak mungkin dong mereka WFH atau seperti apa mekanisme yang terjadi selama masa pandemi ini? Oke, selama masa pandemi tentunya kita melakukan penyesuaian. Yang tadinya tatap muka, kalau di Mekar itu kan biasanya kita ada perkumpulan ibu-ibu, kita lakukan penyesuaian, tidak semua ibu-ibu boleh. Tetap kita protokol kesehatan kita gunakan. Tetap ya. Dan ketika kita meminta karyawan untuk tetap go operasional, kita juga harus menyediakan fasilitas tertentu. Semisal masker, hand sanitizer, vitamin, itu perlu kita kirimkan ke mereka. Dan itu sudah PNM melakukan jauh-jauh hari sebelum ini dilakukan. Seperti itu. Dan penyesuaian-penyesuaian tetap kita lakukan. Kayak ya tadi kalau saya bilang yang tadinya tatap muka itu bisa sampai 20 orang, ini maksimal 2-3 orang. Seperti itu. Ya. Bu Novi mau komentar? Kalau tadi mungkin menambahkan yang terkait dengan hambatan. Yang pertama itu kalau saya amati, saya rasakan, kami mengalami dan yang saya dengar itu adalah masalah komunikasi. Jadi komunikasi itu menjadi lebih sulit karena lebih challenging lah gitu ya, menjadi lebih challenging karena itu tadi kita biasa tatap muka, budaya kita itu seperti itu. Terus sekarang kita harus online, terus kemudian cara kita mengkomunikasikan tentang policy yang terjadi selama masa pandemi kan pasti berubah segala macam gitu kan. Nah, ini yang perlu ditata dengan baik. Karena kalau misalnya enggak, itu tadi beberapa kan pasti akan terjadi perubahan-perubahan banyak sekali kan Mas Aldi. Nah, perubahan-perubahan inilah yang harus kita komunikasikan. Termasuk kaitannya dengan ya tadi cara kerja di kalau WFH seperti apa, yang terkait dengan
dengan pandemi, kalau misalnya ada keluarga yang kena bagaimana, atau karyawan kena seperti apa. Karena kadang karyawan juga nggak tahu kan, ini saya mesti ngapain, seperti itu kan. Bisa jadi dia tinggal dengan keluarga yang kurang teredukasi tentang itu, sehingga abai terhadap lingkungannya ketika misalnya mereka terindikasi. Jadi yang seperti itu yang harus sosialisasi penjelasan seperti itu harus sampai ke karyawan. Jadi jangan sampai kemudian karyawan takut berlebihan, atau kalau mereka kemudian sakit harus sakit terus perlu bantuan, mereka bisa kemana, kantor bisa membantu dengan cara seperti apa, seperti itu. Nah, komunikasi itu menjadi penting karena benar-benar situasi yang nggak kondusif. Lalu yang kedua monitoring, Mas Aldi. Monitoring gitu. Jadi karena dengan cara seperti ini KPI atau target yang dulunya dibuat itu kan menjadi harus disesuaikan. Selain itu kemudian memastikan bahwa bagaimana mencapainya dengan cara yang sekarang berbeda seperti itu. Nah, monitoring jadi atas pencapaian hasil kerja itu menjadi menjadi tantangan juga, bagaimana kita tahu bahwa pekerjaan ini sudah selesai, ini harus di follow up, terus memonitornya seperti apa progresnya begitu. Oke, baik, kita terima telepon dulu. Selamat pagi, Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Mbak Sumarwito, monggo silakan. Ya, ini kalau memberi masukan atau nasihat pada perusahaan, itu kadang-kadang juga bisa keliru, Suatu contoh aja seperti memberi masukan pada kita memberi vaksin, Kadin memberi vaksin, beli sendiri dia kan seperti kacang Garuda kan sudah dia beli. Terus sekarang BUMN itu Kimia Farma menyediakan vaksin berbayar, namanya katanya semua itu vaksin gotong royong. Tapi sebetulnya kan dia menyalip antrian. Seperti orang kalau mau naik haji, yang haji plus itu kan juga menyalip antrian. Jadi orang yang punya duit bisa. Nah ini apa enggak saran-saran itu kok memberi saran kok keliru. Seperti dia bertentangan dengan programnya Jokowi. Jokowi semua vaksin gratis. Boleh gratis, tapi kalau sudah 70% semua tervaksin rakyat Indonesia. Apa hal seperti itu kadang-kadang kebijakan yang saran-saran atau apa itu jadi keliru. Kenapa kok bisa? Apa karena sudah mau bangkrut yang yang perusahaan-perusahaan itu, makanya daripada kalian kena lorong, terus ayo nyalip antrian aja, tidak peduli dia rakyat Indonesia yang lain. Nah itu benar begitu caranya memberi memberi saran atau gimana itu saya juga nggak ngerti. Apa ini juga termasuk berkaitan dengan yang topik yang sekarang ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ini soal kebijakan. Mungkin teman-teman, mungkin Mas Arief yang selama ini juga ada di lingkungan yang semi-semi plat merah begitu bisa menjawab nanti. Tapi saya harus ke iklan dulu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali Pak Sumarwito. Terima kasih ya. Tadi meskipun nggak on topic ya, tetapi intinya adalah kenapa kemudian seperti apa komentar terkait dengan pengambilan kebijakan yang mungkin ini intinya adalah kenapa Kimia Farma menjual vaksin, memberikan vaksin berbayar, padahal programnya Pak Jokowi itu setelah 70% baru boleh vaksinnya berbayar gitu. Mungkin nanti Mas Arief yang cocok, karena kalau Bu Novi kayaknya plat hitam jadi nggak bisa ngomong. Saya tambah dengan Pak Samuel, apa tips untuk usaha yang baru merintis dengan karyawan? Sedangkan kita harus menghadapi gelombang kedua COVID. Saya langsung minta ke Mas Arief saja deh, mungkin sebagai HR gitu ya. Ketika ini perusahaan baru berdiri, baru dirintis, kena COVID lagi, kena pandemi ini. Gimana Mas Arief? Ini yang jawab yang pertama atau yang pertama dulu boleh, langsung sambung yang kedua nanti ya. Oke. Kalau yang pertama, itu tentunya setiap perusahaan punya kebijakan dan
target bisnis yang berbeda ya. Dan itu ketika saya mau berbicara dan berkomentar rasanya kurang tepat karena pas kalau komentar ini kimia farma gitu ya. Betul, karena saya di MMI gitu ya. Cuma yang bisa saya sampaikan ke beliau adalah ketika ada program dari pemerintah terkait vaksinasi yang gratis, monggo diikuti dengan baik. Jadi ketika sampai saat ini Surabaya dan sekitarnya juga tentu sudah melaksanakan vaksin gratis ya, Mas? Oh, sudah. Nah, mungkin itu juga bisa dimaksimalkan dan diikuti. Kenapa kalau kita biasanya kalau saya bisa berkomentar secara pribadi, kita selalu memblaming dan menyalahkan kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Tapi ketika kita sudah ditawarkan, diberikan salah satu solusi, kita tidak mau menerima langsung dengan berbagai macam alasan. Tapi ketika solusi itu sudah ada dan nanti muncul masalah yang kecil, seakan-akan masalah kecil ini itu sebuah permasalahan yang menutupi solusi yang ada. Contohnya adalah vaksin. Vaksin dari awal kita sudah ditargetkan dan diberikan kesempatan untuk ikut yang gratis. Tapi kenapa ketika ada yang hal-hal semacam ini, dan ini kan belum pasti ya, ini masih berupa rumor atau isu dan memang belum ketok palu. Untuk yang vaksin berbayar saya juga belum tahu seperti apa infonya. Ini malah jadi suatu hal yang besar gitu ya. Tapi Kimia Farma katanya mulai hari Senin kemarin sudah memang bisa. Sudah? Ya, sudah bisa. Ada 8. Kalau di Surabaya itu Kimia Farma Sudati, saya ingat saya itu. Jadi ke Jakarta 3, Surabaya 1, Semarang 2. Ya pokoknya baru 8 Kimia Farma. 8 outlet Kimia Farma yang bisa gitu. Berarti itu memang sudah jalan ya? Sudah jalan, sudah jualan. 800.000 sekian gitu. Alhamdulillah. Mungkin besok bisa diundang dari Kimia Farma untuk datang ke sini. Iya. Nanti kita minta kenapa kemudian mengambil kebijakan di saat sekarang gitu ya. Betul. Karena itu yang dijual produknya Sinopharm ya. Bukan Sinovac. Sinopharm. Ya, setahu saya itu, tapi intinya adalah yaitu masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Betul. Yang agak susah untuk meskipun sama-sama plat merahnya susah juga komentar. Kan sesama bis kota jelas sering dahulu ya. Betul. Kalau tips untuk ini Pak Samuel, gimana Mas Arief? Ketika baru memulai bisnis atau usaha merintis ya, yang pertama kita harus tahu dulu bisnis kita ini bergerak di sektor apa. Kemudian nilai value-nya apa, targetnya dalam waktu dekat sama jangka panjang apa. Jangan sampai ketika kita memulai usaha dan sebuah bisnis kita tidak tahu jangka plan terdekat sama plan terjauhnya apa, atau jangka panjangnya rencananya seperti apa. Nah, yang pertama dilakukan adalah buat dulu rencana jangka dekat, kemudian rencana jangka panjang. Nah, ketika sudah tergambar itu, baru kita bisa turunkan ke dalam target SDM-nya. Kebutuhan SDM-nya seperti apa sih? Nah, ketika semisal target jangka pendeknya adalah, saya hanya mau ngejar pembentukan perusahaan tanpa target yang besar, berarti tidak usah ngerekrut karyawan yang banyak. Rekrutlah karyawan yang berkompeten di bidang yang dibutuhkan. Ketika sudah berdiri dan ajak dalam artian fungsinya berjalan, kemudian administrasinya berjalan, barulah ada target jangka panjang. Biasanya target jangka panjang itu ekspansi biasanya. Target jangka panjang ekspansi, ada peningkatan pendapatan dan seterusnya, baru kita bisa nambah SDM. Nah, SDM yang ditambah ini baru mulai bisa disesuaikan kebutuhannya. Apakah marketing, apakah digital marketing kalau yang sekarang seperti itu. Nah, kalau difokuskan pada pandemi gitu ya, misalnya ada pertanyaan, Mas Arief dalam kondisi seperti ini apa bisa marketing tatap muka? Tentunya tidak optimal. Bisa digunakan rekrut karyawan-karyawan yang memang bergerak di bidang digital marketing. Apakah harus direkrut tanda tangan kontrak? Tidak, mereka bersedia bekerja untuk paruh waktu atau freelancer. Biasanya para digital marketing itu sangat senang kalau dimintanya freelancer, nggak kontrak. Karena tidak terikat sama value perusahaan. Jadi mereka bebas berkreasi. Tinggal dikasih, saya mau dibuatin seperti ini, tolong berkreasi lah. Mereka lebih senang daripada harus di tanda tangan kontrak. Karena kami di MMI sendiri juga punya digital marketing atau content creator yang sifatnya freelancer. Oke. Bu Nafi mau nambahkan? Komentar Pak Sumarwito juga boleh loh. Oh iya, kayaknya juga itu tadi jawabannya. Saya bukan orang yang kompeten untuk menjawab. Nanti malah salah gitu ya, karena keterbatasan informasi dan
ya saya banyak hal yang juga tidak terlalu tahu gitu ya. Tetapi memang kalau pada saat sekarang sih mungkin tujuannya adalah tadi itu loh, karena banyak orang yang sebenarnya mereka itu kepingin vaksin tetapi tidak semua bisa di cover gitu ya. Misalnya beberapa kali ada yang associate MSI yang mau vaksin gitu ya. Memang ada beberapa tempat yang kayak misalnya di kantor kita, di office building kita itu diberikan fasilitas. Jadi semua karyawan yang ada di sana didata, terus kemudian dibukakan vaksin gratis di mana gitu. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang misalnya mereka tinggalnya di Sidoarjo gitu kan. Mereka nggak bisa karena KTP-nya KTP Sidoarjo meskipun sudah membawa keterangan domisili dan sebagainya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang memang itu tadi dibuat untuk membatasi mungkin atau mungkin memberikan kepada yang lebih berhak untuk warga Surabaya. Itu yang saya ketahui. Jadi mungkin itu lebih ke percepatan sih kayak gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang merasa bahwa saya mungkin nggak mungkin ngantri panjang atau kayak di Gelora 10 November seperti itu gitu. Nah, saya mau lebih aman, kayak orang-orang mungkin yang sepuh yang kemarin belum sempat ikut vaksinasi yang diselenggarakan BUMN di Grand City, nah mereka bisa seperti itu gitu loh. Jadi lebih mempercepat lah siapa yang misalnya secara mandiri, karena ada associate saya yang ke associate MSI yang beberapa kali ini sudah daftarnya nggak dapat, ini baru hari ini dia dapat karena ada kejaksaan yang menyelenggarakan gratis di Islamic Center, dan pagi ini tadi ngasih foto udah divaksin. Mbak Tuti sudah ikut antrian di sana. Beberapa kali udah ditolak di beberapa tempat. Ada yang kurang beruntung seperti itu. Ada juga ini kebiasaan masyarakat kita. Ada yang kalau nggak diparani sampai rumahnya itu dia tidak proaktif gitu ya. Padahal Pemkot sudah bolak-balik bilang daftarnya di sini bit.ly/ ini usia 18 tahun gitu kan. Nanti ada puskesmasnya di sini, ada ini, tapi nggak pernah proaktif gitu ya. Betul. Makanya yang tadi itu blaming on the rain aja kayak lagu ya. Oke. Nah, kalau soal bisnis gimana Pak Samuel ini? Karena sudah terlanjur merintis bisnis, kena COVID lagi. Iya, tadi sudah tips-tipsnya sudah disampaikan oleh Mas Arief tadi gitu. Tapi saya yang perlu saya nambahkan aja apa yang sudah disampaikan tadi, sudah mengcover apa yang seharusnya dilakukan. Mungkin orientasinya lebih ke jangka pendeknya seperti apa dulu, karena yang pertamanya memang harus survive dulu ya. Yang pertama harus survive. Nah, dalam situasi seperti itu yang harus kita lakukan adalah ini ngubah mindset kita gitu, bahwa jangan pakai cara-cara lama gitu. Jangan cara lama, terus kemudian yaitu tadi menggunakan digital itu sesuatu yang digitalisasi itu menjadi sesuatu yang mau nggak mau harus dilakukan. Jadi harus mau belajar nih gitu ya. Kalau mungkin Pak Samuel nggak tahu di usia berapa gitu. Kalau kayak seperti saya gini kan harus sekarang ini kayak ini. Jadi saya ini harus macak seperti Kevin yang dia ngerti lah live, Instagram, Facebook live, YouTube live kalau kita lagi ada acara yang kayak gitulah. Karena kita ini kan kayak orang-orang seusia saya ini mau ngupload gitu aja kan malas, punya banyak kegiatan gitu yang mungkin bisa dipublikasikan. Nah itu kita mau ngupload itu juga aduh lebih ini ngurusi yang lain gitu kan. Nah, betul. Yang kayak gitu mau nggak mau secara ini kita harus mau belajar kayak gitu ya. Termasuk ikut kayak misalnya kelas digital marketing gitu. Beberapa saat yang lalu saya ikut gitu, memaksakan untuk ikut, jadi tahu caranya bikin web tuh kayak gini loh, gitu loh, cara sederhananya gitu. Terus kemudian saya bikin web meskipun bentuknya tampilannya tuh masih plain banget gitu ya, masih datar banget. Tapi ternyata jadi tahu harus ada keyword kata kuncinya, harus survei dulu kalau istilah-istilah atau service yang kita punya itu itu harus dicari dengan bahasa lainnya dan kalimat-kalimat itu harus banyak masuk di apapun yang ada di tempat kita gitu ya. Kebetulan saya bikin web bukan web kantor tapi web saya pribadi begitu ya. Luar biasa itu. Jadi latihan bikin kayak gitu. Jadi terus diisi apa ya gitu ya. Kebetulan saya punya artikel dulu tuh saya upload di situ gitu. Jadi artikel lebih ke tanya jawab kayak gitu. Jadi luar biasa. Jadi perlu effort gitu loh rasanya. Ini siapa yang nyuruh saya, yang nggak ada yang nyuruh ya. Ngerti gitu loh. Nanti kita usung sebagai wali kota lah ya. Wali kota apa? Atau wali murid ya. Wali murid aja. Baik. Website saya www.pengembangankarir.id
.id ya, .id. Pengembangankarir.id. Oke, nanti saya gitu. coba akses ya Bu ya. www.pengembangankarir.id itu adalah website pribadinya Bu Novianing Tiastuti, bosnya MSI, Magnet Solusi Integra Consulting ya. Luar biasa. Oke Pak Daniel, Bu Irma, saya gabung pertanyaannya, saya ke Mas Arief dulu. Kalau Pak Daniel ini punya usaha kafe di kondisi sekarang ini paling kerasa. Nah, minta tipsnya itu menyeimbangkan pemasukan dengan kondisi karyawan dan kesehatannya gitu ya. Kemudian Bu Irma, bagaimana melindungi usaha kita di saat pandemi dengan tetap mengkoordinasikan karyawan dan keluarganya sehat. Bagaimana kontrol yang bisa diterapkan? Ya, untunglah 2 pertanyaan ini kurang lebihnya sama gitu ya. Silakan Mas Arief. Oke, yang pertama saya doakan semoga beliau-beliau diberikan kesuksesan, keberkahan dalam usaha. Amin, gitu ya. Itu sedang dialami tidak hanya oleh Bapak dan Ibu semuanya. Itu dialami oleh semua pelaku usaha dan UMKM. Nah, beberapa kesempatan yang lalu saya juga memberikan pelatihan kepada ibu-ibu UMKM mulai dari Sumba, Kupang, Flores, dan terakhir di Bandung. Dan insya Allah siang nanti kami memberikan pelatihan di Ponorogo juga, tapi by virtual. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah gimana nih Mas Arief ketika kami baru mau mulai usaha, baru mau naik, langsung pandemi. Usahanya apa Ibu? Warung kopi. Langsung berpikir kan nggak bisa tatap muka dan segala keterbatasannya. Saya mengutip dari perkataan guru saya bahwa di tengah keterbatasan pasti ada celah atau peluang. Nah, tugas kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wirausaha, yang pertama kali tidak boleh memblaming. Tadi saya menyampaikan tidak boleh menyalahkan kondisi. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas. Caranya gimana? Caranya coba lihat peluang dari keterbatasan. Caranya yang pertama, coba cari tahu kondisi apa yang tidak boleh dilakukan. Oh, kalau sekarang PPKM tidak boleh tatap muka, tidak boleh berkumpul, buka usaha dari jam 8 pagi sampai jam berapa sekarang ya? Sampai jam 8 malam lah, jam 8 malam. Berarti 3 poin tersebut yang tidak boleh dilakukan. Masih ada ribuan poin yang bisa kita lakukan sebenarnya. Misalkan kalau memang kafe tidak boleh tatap muka atau enggak dibatasi, ya sudah kita bisa maksimalkan jam operasionalnya, mulai dari jam buka sampai jam tutup, itu bisa dimaksimalkan. Kalau semula kita menunggu orang untuk datang, kita bisa loh mempromosikan mereka terkait jajanan kita, penawaran produk kita, H-1, H-seminggu, kita ini punya apa di toko kita atau jualan kita, sehingga ketika orang yang biasa datang ke warkop itu cuma beli kopi, dia sudah tahu nih, oh warkopnya sana atau kafe sana itu menjual produk yang menarik dan baru loh. Jadi ketika datang, mereka udah tahu mau beli apa. Kalau perlu list tuh menunya di media sosial. Kita nggak perlu, kalau tadi Bu Novi bikin website ya luar biasa Ibu, saya acukin 2 jempol. Dan kita bisa menggunakan WhatsApp Story, Instagram Story. Kalau memang nggak mau repot-repot, bikin live Instagram, tunjukin jualannya apa saja. Jadi kalau orang ngelihat itu nggak perlu datang dulu. Semisal mau take away atau tidak dine in ya, itu bisa di cafe ini ada produk baru nih. Oh ini bisa kita beli dan ini menarik. Kalau memang tidak bisa seperti itu, coba variasinya ditambahkan. Kalau semisal di kafenya itu ada produk yang biasanya itu hanya makanan berat, coba cari makanan ringan yang lagi ngetren. Kalau nggak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, pengepasannya menarik dan seterusnya. Hal-hal semacam ini yang terus bisa kita lakukan. Tadi yang pertama adalah cari tahu dulu, nggak boleh yang dilakukan apa. Kemudian yang bisa dilakukan apa. Kemudian yang kedua, ini paling penting, diniatkan membantu orang lain, Mas Aldi, Bu Novi. Kalau niat kita membantu orang lain dalam aspek pemenuhan kebutuhan ya, misalnya kita akan dimudahkan oleh kondisi. Kalau niat kita membantu orang lain, semisal, kafe saya dulunya rame, tapi semenjak adanya PPKM jadi sepi. Pasti orang di luar sana pengen rasanya nyicipin atau nikmatin makanan atau jajan di kafe Anda. Nah, gimana caranya supaya orang-orang yang kangen itu bisa tetap menikmati makanan atau jajan di kafe Anda? Nah, ini harus sebuah solusi yang harus
tawarkan. Kalau saya jelaskan di sini nanti gratis dong konsultasinya. Ya bisa follow Instagram kami ya di MMI Learning Center, itu kami bisa memberikan beberapa tips-tips terkait bisnis dan usaha. Seperti itu. Oke, ini bisa menjadi tips praktis yang bisa diakses oleh sahabat-sahabat Merkuri. Silakan. Kalau mau lebih detail, ada di mana tadi Mas? MMI Learning Center. MMI Learning Center gandeng semua ya? Iya. IG ini ya? Instagram. Oke, jadi nanti di situ banyak ya, story-story yang ada gitu ya? Bener banget. Ada pelatihan gratisnya juga. Ada pelatihan gratis juga pelatihan gratis. Online ya? Online. Oke, baik. Itu dan Bu Novi sekarang yang terakhir. Oke, baik. Menjawab pertanyaan Pak Daniel dan Bu Irma itu terutama dalam situasi sekarang ya. Jadi kalau tadi itu kalau mungkin memang awalnya kafe, kafe yang mungkin menjual banyak kopi ya. Dalam situasi sekarang sebenarnya ada peluangnya adalah banyak orang yang sedang isoman dan mereka ini sebenarnya butuh, mereka nggak bisa keluar rumah, dalam kondisi nggak bisa keluar rumah, terus kemudian sementara mereka butuh asupan masakan makanan yang mereka harus konsumsi seperti itu. Jadi bisa menciptakan ini tadi produk baru, misalnya paket isoman kayak gitu. Jadi dari kafe tersebut tetapi kemudian bikin kayak paket isoman gitu, atau paket catering yang khusus untuk tadi itu mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri. Isoman ya. Seperti itu. Bisa seperti itu. Atau kemudian yaitu tadi bisa juga produknya dimasukkan dibekukan atau kemudian dimasukkan ke vakum gitu ya, sehingga frozen gitu ya. Jadi di vakum, misalnya sekarang banyak ayam yang sudah sudah ayam tinggal siap masak gitu, tapi mereka dimasukkan ke vakum sehingga kemudian orang yang butuh tinggal masukkan ke kulkas, mau pakai bisa dipanaskan di microwave atau dikukus lagi gitu, didiamkan, digoreng bisa. Kesukaan gitu. saya itu, Bu. Kesukaan saya itu. Oh, kesukaannya. Jadi sementara dalam situasi seperti sekarang ya itu tadi harus nyari produk-produk apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan saat ini. Banyak sekali saya rasa, karena saya ngalami anak saya yang pertama yang di Jakarta waktu itu kena COVID juga, dia 3 minggu yang lalu ya, alhamdulillah sekarang sudah negatif hasil ya. Oke. Itu juga gitu, dia kos di sana, dia nggak bisa keluar gitu. Jadi ya kita bantu cari itu tadi catering yang bisa nganter untuk itu gitu. Jadi taruhnya yang di sekali kemasan langsung bisa buang. Seperti itu. Jadi yang di sini sekarang juga saya punya adik yang juga sedang isoman gitu. Ya. Seperti itu. Jadi gantinya siapa yang nganterin makan ya kita bisa pesankan di catering seperti itu. Ya ini untuk seperti sekarang. Iya betul. Izin tambahkan Mas Aldi. Ya. Dan salah satu hal yang saya baru keingetan ketika tadi Bu Novi bilang produk frozen food ya. Ini ada salah satu tips yang menarik juga untuk Bapak Ibu semuanya yang berjualan makanan atau produk apapun. Ini namanya BAS. BAS. Bersih, aman dan sehat. BAS. Oke. Nah, di kondisi saat ini bersih, aman dan sehat itu adalah sebuah poin penting yang bisa kita tawarkan ke konsumen. Kalau produk kita sudah bersih, aman dan sehat, konsumen tuh nggak akan ragu untuk beli produk kita. Gimana caranya? Coba ditampilkan di media sosial, dan bagaimana cara kita menampilkan ke konsumen bahwa produk kita ini udah BAS, bersih, aman dan sehat. Bersih dari tentunya bakteri dan hal-hal yang bisa merugikan konsumen. Kemudian A-nya adalah aman. Aman itu tidak berarti yang seperti apa, namun aman itu seperti ini. Ketika kita punya produk yang bukan makanan, semisal pakaian, apakah pakaian kita ini sudah aman untuk digunakan? Nah, kondisi yang saat ini, kalau Mas Aldi saya tanya, pernah nggak beli baju itu nggak dicuci langsung dipakai? Nggak, kenapa? Ya, nggak enak, gatel Mas. Gatel ya? Iya. Berarti ini sebuah peluang bagi kita yang punya usaha fashion, gimana caranya produk kita sudah di packing dan itu sudah bersih dan siap dipakai. Oke, jadi langsung siap pakai begitu ya. Sudah aman. Ini kan sebuah peluang yang saya sampai sekarang belum pernah nemu. Jadi nanti kalau udah ada orang yang jualan, berarti kita dengerin radio kita nih ya. Program kita pagi hari ini. Oke. Yang terakhir sehat. Sehat ini mulai dari barang-barang atau bahan pembuatnya. Nah, kalau kita bisa menampilkan bahan-bahan apa yang digunakan, prosesnya seperti apa, insya Allah konsumen kita akan yakin bahwa produk ini udah 100% guaranteed, bersih, sehat, aman. Ya udah nggak ada alasan lain untuk nggak beli produk kita gitu loh. Seperti itu. Jadi nggak ada istilah kedampak pandemi, enggak. Kalau produk kita sudah BAS, insya Allah
namanya pelanggan pasti akan tetap nyari gitu ya. Gitu. Oke, baik. Luar biasa hari ini obrolannya kita sampai harus extend hampir 9 menit luar biasa. dari waktu kita. Tapi terima kasih banyak Mas Arief Wiratama Putra, Business and People Development Officer dari PT Mikro Madani Institute. Tetap sehat selalu ya Mas ya. Amin, terima kasih. Sukses selalu untuk Mas Arief. Bu Novi terima kasih juga. Terima kasih. Kita sehat selalu, salam sehat. Ya, yang paling penting itu harus semangat supaya imunnya tetap terjaga dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Kita ketemu lagi di perbincangan dengan topik yang lain minggu depan.